Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, ingatlah akan belas kasih-Mu yang begitu besar, yang telah Engkau tunjukkan kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, yang telah mengorbankan diri dan wafat bagi kami. Berkatilah dan lindungilah umat-Mu, sebab bagi mereka Kristus Putra-Mu telah memberikan nyawanya sebagai silih atas dosa-dosa kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjungkan dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat Dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan ditanyakan? Sebagai taruh hamba Yahweh, tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas Ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang Dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk mengingatnya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia Tuhan, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya Ia dipetikam oleh karena pemberontakan kita, Dia dilukai oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang perlu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman Ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh Ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku Ia kena tulah.
Orang menempatkannya, kuburannya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban sirih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan terlaksanakan karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hamba-Ku itu sebagai orang yang benar, dan akan membenarkan banyak orang oleh hikmahnya, dan kejahatan mereka dipikul. Sebab itu Aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontakan. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya
aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku tangan-tangan musuh-musuhku, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turun merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri takhta kerajaan Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan pada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Kristus
Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, kata Yesus kepada mereka, Akulah Dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu Yesus bertanya lagi, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, kata Yesus, Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika kamu yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. demikian hendaknya supaya digenapilah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang aku biarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menembakkannya kepada imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus, kata Yesus kepada Petrus. Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepada aku? Lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi
Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitu padamu kepada imam besar.
disalibkan dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, Jangan kau menulis pada orang Yahudi, melainkan Ia mengatakan, Aku Raja Yahudi. jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk masing-masing prajurit 1 bagian. Coba Yesus pun mereka ambil, tetapi juga itu tidak berjahit dari atas ke bawah, merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Jangan rapikan pembagian menjadi beberapa potong, tetapi biarkan kita membuat undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. demikian hendaknya, supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang di atas jubahku. Dekat salib itu berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu. sejak saat itu murid itu menerima Maria dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia,
Karena itu mari bersiapkan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib.
Terima kasih Bibi Kesia, Mas Pras yang mengirimkan kisah-kisah. Itulah kebahagiaan kita Gereja Katolik, dengan rasa surgawi, dengan nada-nada ilahi, membaca kitab suci, menarasikannya lewat lantunan nada. Saya bangga pada anakku, salah satunya dengan cara ini. Apa yang ingin saya katakan singkat saja. Pertama, bahwa Allah mampu mengubah kejahatan menjadi jalan keselamatan. Allah kita, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu mengubah segala situasi, bahkan penderitaan kita. Yang kedua, dalam Jumat Agung kita melihat begitu banyak orang-orang yang terlibat. Namun ketika kita merenungkan, saya percaya ada tangan ilahi yang bekerja diam-diam dalam penciptaan kita pun. Ada tangan ilahi Tuhan yang dengan diam-diam untuk bekerja. Maka Allah itu mengatur semuanya dalam kasih. Seluruh pergerakan hidup kita, apapun itu, Allah mengatur segalanya dalam kasih. Dalam jalan salib tadi dikatakan bahwa tentara kepala pasukan itu tidak mematahkan kaki Yesus. Dua pedang dipatahkan, tapi kaki Yesus tidak. Karena apa? Dan saya percaya juga, orang yang tidak mengenal Allah pun dapat dipakai oleh Allah untuk menggenapi kehendaknya. Itulah sebabnya Gereja Katolik percaya bahwa di luar agama Katolik ada benih-benih kesucian yang suci, yang adil, yang berguna dalam kebersamaan hidup kita. Maka mari kita bersyukur. Artinya walaupun dengan haru kita merayakan Jumat Agung ini, namun kita percaya pada akhirnya Allah mengatur segala hidup kita dalam kasih-Nya dan nyata dalam kebangkitan Yesus Putranya. Mari kita berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai
dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Ya Allah, kami mohon, dengarkan kami. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerajaan-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Leo ke-14, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami dapat menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Kristus Tuhan kami. Amin. Lihatlah kayu salib di sini, pengantung Kristus penyelamat dunia.
Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus penyelamat dunia.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Marilah kita menghamparkan hati kita. Biarlah Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan biarlah kita percaya apapun yang kita alami, akhirnya kasih Allah menemani dan menyempurnakan kita semua. Kasih Allah selalu menemani hidup kita. Bapa, Engkau selalu menyertai kehidupan kami, dan tangan-tangan suci selalu menyelinap dalam setiap gerak hidup kami, yakni Yesus yang mulia. Maka ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, berilah kami damai-Mu, kasihanilah, bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga Tuhan yang akan kami sambut melindungi dan menyelamatkan jiwa raga kami, seperti benih gandum mati di tanah untuk menghasilkan kehidupan yang baru. Begitu pula Tuhan kita Yesus Kristus wafat di salib, Putra Allah menyerahkan hidupnya supaya kita dapat hidup bersama Dia. Maka marilah kita datang ke meja suci untuk menyambut roti kudus dan bersatu dengan Dia dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Kita dipanggil menjadi satu tubuh, dan kita ditentukan untuk turut serta dalam hidup yang kekal. Berbahagialah kita yang diundang dan datang menyambutnya. Ya Tuhan, saya datang Tuhan kepada saya, tetapi bersabarlah saja supaya saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdiri dan menundukkan kepala agar kita diberi anugerah dan berkat dari Allah. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ibadat Jumat Agung telah selesai. Silakan berdoa masing-masing, lalu setelah itu tinggalkanlah gereja dengan suasana tenang dan hening.